Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi sama Miss di dalam pelajaran tematik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar melalui PowerPoint dan media suara. Jadi, anak-anak bisa mendengarkan dan juga melihat dengan baik setiap gambar, setiap kalimat yang sudah disampaikan melalui PowerPoint. Jadi, sebelum belajar, kalian bisa siapkan buku tematik 1 dulu, ya. Lalu kita akan belajar subtema 3. Kita akan belajar mata pelajaran PKN. Di sini, pembelajaran 2 dan pembelajaran 4 akan Miss jadikan satu. Tapi sebelumnya, kalian bisa buka dulu halaman 142. Lalu setelah Miss selesai menjelaskan, kalian bisa melanjutkan kembali ke halaman 155. Selanjutnya, kalian bisa melihat judul yang sesuai dengan di buku kalian, yaitu mengenai sikap dan perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Sebelum kita masuk ke dalam apa sih sila kedua Pancasila dan bagaimana perilaku serta sikap yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, di sini kalian coba lihat dulu gambar yang ada di PowerPoint ini, yaitu yang pertama ini ada gambar Garuda Pancasila, ya, burung Garuda Pancasila, dan yang gambar kedua itu adalah perisainya, disertai dengan 5 lambang dari 5 sila Pancasila. Nah, sebelumnya misalkan mereview kembali atau mengingatkan kalian kembali mengenai urutan dari kelima lambang sila Pancasila tersebut beserta dengan bunyinya. Kalian bisa mengikuti dengan bersuara bunyi dari kelima sila Pancasila ini. Yang pertama, dilambangkan dengan gambar bintang, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai, dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang yang ketiga, pohon beringin, yang bunyinya Persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, padi dan kapas, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang akan kita bahas yaitu yang kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian bisa baca di buku kalian juga, atau kalian bisa mengikuti kembali untuk membacakan kalimat dari PowerPoint ini. Setiap manusia sama derajat, hak, dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Oleh karena itu, dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, serta sikap tidak menindas orang lain. Nah, anak-anak, jadi di sila kedua ini, maksud dari arti kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bahwa kita sebagai manusia memiliki derajat yang sama, tidak membedakan antara laki ataupun perempuan, tidak membedakan agamanya, tidak membedakan sukunya, dan tidak merasa menang sendiri atau merasa lebih baik dari yang lain. Nah, sikap tidak menindas orang lain ini juga penting untuk kehidupan kita agar tidak semena-mena
terhadap orang lain yang lebih lemah ataupun yang lebih kecil. Selanjutnya, di sini ada contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, sama seperti di buku kalian, di sini tertuliskan bahwa yang pertama, contoh perilaku yang dapat kita lakukan atau yang menunjukkan sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu yang pertama, manusia diakui dan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, tentunya karena di sini itu manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, tentu Tuhan itu menciptakannya kita semua sama, ya, tidak dibeda-bedakan, tidak ada yang paling spesial, ya, semua manusia itu sama dan istimewa. Yang kedua, hak dan kewajiban manusia itu sama. Yang ketiga, jenis kelamin, agama, suku, keturunan, kedudukan sosial tidak dibeda-bedakan. Keempat, adanya sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa. Artinya, kita peduli, kita harus ada rasa sikap tenggang rasa, sikap mencintai. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Keenam, melakukan kegiatan kemanusiaan. Misalkan, bisa seperti gotong royong bersama, melakukan kegiatan bakti sosial kepada anak panti asuhan atau panti jompo, seperti itu. Dan yang ketujuh, berani membela keberanian dan keadilan. Jadi kalau kita merasa benar, kita harus membela keadilan. Kita tidak boleh membela yang salah, tetapi kita harus menunjukkan kebenaran dan juga harus berani untuk membela keadilan. Baik anak-anak, selanjutnya kalian bisa buka halaman 155. Di sini kita akan kembali belajar judul sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Nah, misarap materi yang sebelumnya mengenai dari sila kedua sudah dimengerti dan memahaminya, sikap-sikapnya yang baik seperti apa, dan juga mana yang perlu kita tiru, mana yang harus kita lakukan terhadap sesama kita. Oke, nah di materi yang sekarang ini kita akan belajar mengenai sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Jadi yang pertama, bagaimana sih kita memberikan kritik? Nah, kritik ini itu adalah kalau kita mau memberikan komentar ya kepada teman kita, kepada orang lain, kalau merasa harusnya ini dia seperti ini, dia tidak boleh seperti ini. Nah, itu namanya memberikan kritik. Tapi ada caranya loh gimana kita menyampaikan kritik kepada orang lain. Nah, yang pertama, kita bisa lihat di sini bahwa satu, sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Nah, kalimat yang baik ini tentu kalimat yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Kalian bisa lihat ya dari kedua gambar ini. Yang pertama ini gambarnya ini adalah yang ada orang ya itu menyampaikan kritiknya dengan nada marah-marah, tidak dengan kalimat yang baik, maka yang mendapatkan kritikan atau yang mendengarkannya pun juga merasa sedih dan tidak mau mendengarkannya karena cara penyampaiannya tidak baik, ya. Lalu kalau gambar yang sebelahnya, ya, ini sedang ramah, berbicaranya baik, jadi yang penerima kritiknya juga mau mendengarkan, tidak tersakiti. Nah, contohnya seperti apa? Kita baca ya. Tamanmu memang terlihat asri karena banyak pohon hijau.
Tapi seharusnya kamu menambah tanaman berbunga agar lebih terlihat berwarna. Nah, jadi temannya ini yang perempuan ya mengomentari taman dari si laki-laki ini ya. Karena menurutnya kalau warna hijau aja itu kurang menarik, kurang berwarna. Jadi penyampaiannya memberikan kritiknya yaitu dengan memberikan saran bahwa kalau dikasih bunga, tamannya akan lebih berwarna. Nah, kalau seperti ini lebih enak ya kalau mendengarkan kritikannya. Yang kedua, mengkritik tidak boleh di depan banyak orang. Nah, kenapa sih kok nggak boleh di depan banyak orang? Karena itu bisa menyebabkan orang yang kita kritik itu menjadi sakit hati, menjadi kecewa, menjadi merasa tidak percaya diri lagi, ya, dan orang lain juga menjadi tahu apa sih kekurangan kita, ya, apa sih kesalahan kita. Nah, itu tidak baik. Jadi kalau kita mau memberikan komentar, itu lebih baik berdua aja atau diajak eh, ngomong baik-baik dulu, tidak di depan banyak orang dan juga tidak teriak-teriak yang membuat orang lain jadi menengok ke arah kita. Nah, contohnya di sini suara Rina sangat merdu, tetapi ia tidak menggunakan teknik menyanyi dengan benar. Akan lebih baik lagi jika ia belajar teknik bernyanyi kepada seorang guru vokal. Jadi di sini itu ada teman yang mengkritik Rina kalau suara Rina ini kurang baik karena dia tidak les dengan guru vokal. Nah, kalau misalkan si Rina ini dikomentarin di depan umum atau di depan banyak orang, nah pasti orang-orang akan mengejeknya. Ah, suara Rina memang gak bagus karena dia gak ngeles kayak kita. Gak pinter nyanyi, gak usah nyanyi deh. Nah, itu kan gak baik ya. Harusnya kalau mau kritik, harusnya diajak dulu temannya, diajak dulu Rina, agar tidak menyakiti perasaannya. Yang ketiga, mengkritik tidak boleh dengan berkata kasar. Ya, nah ini seperti yang nomor satu lagi, yaitu kalimat yang baik. Ya, artinya kalimat yang baik yaitu tidak berkata dengan kasar. Kalau kita berkata dengan kasar, itu sangat membuat hati orang yang menerima kritikan sedih, marah, tidak mau berteman lagi dengan kita. Ya, jadi itu harus diperhatikan kata-kata kasar kita itu tidak boleh keluar. Kita juga harus menahan emosi kita. Kalau kita tidak suka dengan orangnya, kita harus memberikan kritikan dengan yang baik. Tidak boleh dengan kata kasar. Nah, contohnya, tamanmu memang terlihat asri karena banyak pohon hijau. Tetapi seharusnya kamu menambah tanaman berbunga agar terlihat berwarna. Nah, di sini sama ya kalimatnya. Jadi gak boleh pakai kalimat kasarnya. Misalnya, tamanmu ini jelek, gak ada bunganya. Lihat dong tamanku ada bunganya. Lebih cakep, lebih indah dari taman kamu. Nah, ini gak boleh ya memberikan kritik dengan kata tamanmu jelek kayak gitu. Tapi kita harus beritahu, kita kasih tahu, oh tamanmu ini kayaknya harus kasih bunga deh supaya bisa lebih berwarna. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin kata-kata kasar lainnya itu juga jangan dikeluarkan saat mengkritik karena dapat menyakiti hati orang lain. Yang keempat, mengkritik tindakannya, bukan orangnya. Oke. Nah, di sini kita harus spesifik. Artinya, kita mau kritik apa nih? Ya, kita harus mengkritik tindakannya. Jadi, kritikan itu harus ditunjukkan pada tindakan, bukan pada orangnya. Dengan cara itu, akan menunjukkan poin yang jelas mengenai hal yang perlu diperbaiki.
Nah, apa sih yang harus diperbaiki? Kalau kamu tidak pintar menyanyi, berarti kamu harus perbaiki suara kamu, bukan malah mengejek suaramu jelek, ya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya, yaitu hasil cucianmu tidak bersih dan sungguh mengecewakan. Kamu harusnya lebih cermat dalam mencuci pakaian dan membersihkan semua noda yang ada, ya. Nah, di sini itu mengkritiknya itu adalah tentang cara menyucinya. Kalau dia tidak teliti, kurang bersih, mencuci bajunya. Jadi bukan orangnya ya. Jadi tidak boleh berbicara, kamu tuh memang pemalas. Jadi mencuci baju saja tidak bersih. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi memberikan kritiknya, hasil cucianmu ini kurang bersih. Jadi kamu harus lebih cermat, lebih teliti lagi untuk membersihkan kotoran yang ada. Seperti itu ya. Yang kelima, lakukan dengan tersenyum. Jadi, kalau mau memberikan kritik, kita harus senyum kepada orang yang kita kritik. Karena kita harus membangun kenyamanan, bukan ketegangan, atau membuat orang lain itu takut. Cara ini akan membuat orang yang kalian kritik merasa bahwa kalian berada di pihak yang sama dan akan membuka dirinya terhadap setiap kritikan yang kalian lontarkan atau kalian bicarakan, ya. Kalau kalian memberi kritikannya dengan tersenyum, orang lain akan menerimanya, ya, tidak marah-marah atau tidak memaki-maki kalian. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, akhiri dengan kesimpulan. Sebuah kritik yang baik adalah kritik yang memberi kesimpulan di akhir untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritik sekaligus mengajarkan bagaimana cara untuk mencapainya. Jadi, sebelum mengkritik, pikirkan dulu kesimpulan dan tahap yang harus dilakukan sebelum mengutarakan kritik. Jadi, kalau kalian memberikan kritik, kalian harus mengakhiri dengan kesimpulan. Seperti tadi, oh, kalau nanti aku kasih tahu dia cucinya kurang bagus, mencuci bajunya kurang bersih, berarti nanti dia juga bisa menjaga kesehatannya untuk diri dia sendiri. Jadi, kalau bajunya kotor, saat dia mencuci bajunya masih kotor, sama saja berarti bajunya itu masih ada penyakit atau mungkin membuat dirinya gatal-gatal. Jadi aku harus kasih tahu supaya kalau nanti aku kasih tahu dia cucinya bisa lebih bersih lagi. Nah, seperti itu kesimpulannya, ya. Oke, karena kita sudah membahas mengenai cara mengkritik, sikapnya juga dalam menyampaikan kritik atau saran. Nah, Miss harap kalau kalian sudah membacanya dengan baik, pasti kalian akan mengerti. Kalian juga bisa kembali mendengarkan ini atau membaca kembali di buku kalian supaya kalian bisa lebih paham atau mencari contoh-contoh kata kritikan yang lainnya, ya. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Untuk tugas akan disampaikan melalui pesan singkat dan materi sampai sini dulu. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.